Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh jumlah hormon auksin terhadap tanaman terong. Perkenalkan, nama saya Khalida Martina. Perkenalkan, nama saya Nadia Saleha. Perkenalkan, nama saya Syukri Amalia. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh jumlah hormon auksin terhadap pertumbuhan tanaman terong. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh jumlah hormon auksin terhadap pertumbuhan tanaman terong? Hipotesisnya, pertumbuhan tanaman terong yang diberi 10 mili hormon auksin lebih baik dibanding dengan yang diberi 5 mili hormon auksin atau 15 mili hormon auksin. Pengertian tanaman terong. Terung atau Solanum melongena di Pulau Jawa semakin dikenal sebagai terong, yaitu tumbuhan penghasil buah yang menjadi sayur-sayuran. Asalnya yaitu dari India dan Sri Lanka. Terung berkerabat dengan kentang dan leunca, dan persangkaan jauh dari tomat. Tanaman ini tumbuh hingga 40-150 cm tingginya. Terong matang dan dapat dipanen 60 hingga 80 hari sejak tanam. Pengertian hormon auksin. Hormon auksin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama mensupport pertumbuhan akar. Sumber dihasilkannya auksin adalah di ujung tunas. Cara kerja hormon auksin adalah menginisiasi pemanjangan sel dan juga memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan sehilang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Apabila terkena sinar matahari, maka auksin akan rusak. Pengertian dan manfaat pupuk kandang. Pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Pupuk kandang adalah pupuk organik, sebagaimana kompos dan pupuk hijau. Zat hara yang dikandung pupuk kandang tergantung dari sumber kotoran bahan bakunya. Manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan struktur fisik tanah, sehingga akar dapat tumbuh secara baik. Pembuatan pupuk kandang secara alami di tempat terbuka kurang lebih 2 bulan, dan di tempat tertutup kurang lebih 3-4 bulan. Variabel penelitian. Yang ke-1, variabel bebas. Jumlah hormon auksin 5 mili, 10 mili, dan 15 mili. Yang kedua, variabel terikat pertumbuhan tanaman terong. Yang ketiga, variabel kontrol. Air, suhu, intensitas cahaya, umur tanaman, dan pupuk kandang. Alat dan bahannya: 1. 9 buah pot, 2 pupuk kandang, 3 air, dan keempat hormon auksin. Perlakuan A1, A2, A3 5 mili, B1, B2, B3 10 mili, C1, C2, C3 15 mili. Langkah kerja pertama, siapkan pot sesuai jumlah tanaman. Kedua, campurkan pupuk kandang dengan tanah, lalu masukkan ke dalam pot. Ketiga, buat ruang pada tanah, lalu masukkan tanaman terong beserta sekamnya. 4. Teteskan hormon auksin pada tanaman terong. Pada hari ke-1, tanaman A1. Pada tanaman A1 terdapat beberapa daun yang dimakan ulat dan tinggi tanaman saat itu 18 cm. Tanaman A2. Pada tanaman A2 terdapat beberapa daun yang berwarna kuning dan tinggi tanaman saat itu 20 cm. A3. Pada tanaman A3 terdapat beberapa daun yang dimakan ulat dan tinggi tanaman saat itu yaitu 17,5 cm. Tanaman B1. Pada tanaman B1, daun berjumlah 5, kondisi tanaman segar dan tinggi tanaman 15 cm. Tanaman B2. Pada tanaman B2, kondisi tanaman segar dan tinggi tanamannya 18 cm. Tanaman B3. Pada tanaman B3, kondisi batangnya kokoh dan tinggi tanaman 16,5 cm. Tanaman C1. Pada tanaman C1, kondisi daun segar dan memiliki tinggi 18,5 cm. Tanaman C2. Pada tanaman C2, kondisi akar kuat, kondisi daun segar, dan tinggi tanaman 17 cm. Tanaman C3. Pada tanaman C3 terdapat satu daun yang terlihat tidak segar dan memiliki tinggi 16 cm. Pada hari ke-7, hari diberikannya hormon auksin. Hormon auksin 5 mili. Tanaman A1. Pada tanaman A1, kondisi daun terlihat layu dan tinggi tanaman 21 cm.
tanaman A2. Pada tanaman A2, kondisi tumbuhan mulai layu dan tinggi tanaman 20 cm. Tanaman A3. Pada tanaman A3, kondisi tanaman terlihat layu dan tinggi tanaman 18 cm. Hormon auksin 10 mili. Tanaman B1. Pada tanaman B1, kondisi tanaman layu dan daunnya berjumlah 12 dan tinggi tanamannya 19 cm. Tanaman B2. Pada tanaman B2, kondisi tanaman layu, terdapat 11 daun yang menguning dan tinggi tanaman 19 cm. B3. Pada tanaman B3, kondisi tanamannya layu, terdapat 1 daun yang menguning dan tinggi tanaman 17 cm. Hormon auksin 15 mili. C1. Pada tanaman C1, kondisi daun yang layu berwarna hijau pucat dan juga terdapat 1 daun yang menguning dan tinggi tanaman 12 cm. C2. Pada tanaman C2, daunnya berjumlah 8, kondisi daunnya sedikit layu dan tinggi tanamannya 19 cm. C3. Pada tanaman C3, terdapat 1 daun yang menguning dan tinggi tanamannya 19 cm. Pada hari ke-14, A1. Pada tanaman A1, kondisi tanaman segar dan tinggi tanaman menjadi 26 cm. A2. Pada tanaman A2, kondisi tanaman segar, batang kokoh, dan tinggi tanaman menjadi 24,5 cm. A3. Pada tanaman A3, kondisi tanaman segar, akar kuat, dan tinggi tanaman pada saat itu 25,8 cm. B1. Pada tanaman B1, kondisi tanaman terdapat 1 daun yang layu, batang berdiri kokoh, dan tinggi tanaman pada saat itu 28 cm. B2. Pada tanaman B2, terdapat 2 daun yang layu dan tinggi tanaman 27 cm. B3. Pada tanaman B3, kondisi tanaman segar dan tinggi tanaman pada saat itu 25 cm. C1. Pada tanaman C1, kondisi tanaman segar dan tinggi tanaman saat itu 27 cm. C2. Pada tanaman C2, terdapat 1 daun yang layu dan tinggi tanaman saat itu 28,3 cm. C3. Terdapat 2 daun yang menguning dan tinggi tanaman pada saat itu 26 cm. Pada hari ke-21, A1. Pada tanaman A1, kondisi tanaman segar, pondasi akar kuat, dan tinggi tanaman pada saat itu 30 cm. A2. Pada tanaman A2, kondisi tanaman segar, batang kokoh, dan tinggi tanaman pada saat itu 28 cm. A3. Pada tanaman A3, kondisi tanaman segar, terdapat 1 daun yang layu dan tinggi tanaman pada saat itu 31 cm. B1. Pada tanaman B1, kondisi tanaman segar, batang yang kuat, dan tinggi tanaman 32 cm. B2. Pada tanaman B2, kondisi daun berwarna hijau segar dan tinggi tanaman 31 cm. B3. Pada tanaman B3, kondisi tanaman baik, daun segar, batang berdiri tegak, dan tinggi tanaman pada saat itu 27 cm. C1. Pada tanaman C1, kondisi beberapa daun sedikit layu dan tinggi tanaman pada saat itu 33,4 cm. C2. Pada tanaman C2, kondisi batang dan daun segar serta tinggi tanaman pada saat itu 34 cm. C3. Pada tanaman C3, kondisi tanaman segar sudah mengalami pembuahan dan tinggi tanaman pada saat itu 35 cm. Diskusi dan pembahasan. Terdapat perubahan tinggi pada tanaman terong dikarenakan banyaknya jumlah hormon auksin pada tanaman terong. Semakin banyak jumlah hormon auksin yang diberikan pada tanaman, maka akan semakin mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan batang maupun pertumbuhan akar. Hal tersebut terjadi karena hormon auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang dan akar yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Kesimpulan, pertumbuhan tanaman terong yang diberi 15 mili hormon auksin lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman terong yang diberi 5 mili hormon auksin atau 10 mili hormon auksin.